Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek fiskal aset lancar, beban dibayar di muka. Nah, memahami implikasi perpajakan dari biaya yang dibayar di muka sangat penting untuk kepatuhan dan optimalisasi pajak. Apa itu beban dibayar di muka? Definisi dan contoh. Beban dibayar di muka adalah aset lancar yang merepresentasikan pembayaran yang dilakukan untuk barang atau jasa yang akan diterima di masa mendatang. Definisinya, pembayaran di muka untuk pengeluaran yang belum terpakai diakui sebagai aset hingga manfaatnya terrealisasi. Contohnya, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan langganan perangkat lunak. Klasifikasi beban dibayar di muka dalam akuntansi. Pengakuan dan klasifikasi yang tepat adalah kunci untuk laporan keuangan yang akurat dan kepatuhan pajak. Yang pertama, aset lancar. Aset lancar. Diakui di neraca sebagai aset karena memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Yang kedua, penyesuaian. Secara bertahap dibebankan sebagai biaya saat manfaatnya dikonsumsi. Dampak laba rugi. Mengurangi laba kena pajak seiring dengan pengakuan biaya. Perlakuan perpajakan umum atas beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka umumnya diakui secara fiskal pada saat manfaatnya diterima atau saat menjadi beban aktual. Prinsip aktual. Pengakuan biaya untuk tujuan pajak seringkali mengikuti prinsip akrual, di mana biaya diakui saat terjadi, bukan saat dibayar. Pajak penghasilan terkait beban dibayar di muka. Pengakuan beban dibayar di muka untuk PPh tergantung pada jenis biaya dan periode manfaatnya. Penyusutan atau amortisasi. Nah, beberapa beban dibayar di muka, misalnya sewa jangka panjang, mungkin disusutkan atau diamortisasi secara fiskal. Yang kedua, periode pengakuan. Beban yang manfaatnya kurang dari 1 tahun dapat diakui dalam satu periode pajak. Yang ketiga, dampak PPh badan. Pengakuan yang tepat mempengaruhi dasar pengenaan pajak perusahaan. Penyesuaian fiskal koreksi positif dan negatif. Perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal memerlukan penyesuaian pada laporan keuangan untuk tujuan pajak. 1. Koreksi positif. Dilakukan ketika biaya diakui lebih besar dalam akuntansi komersial daripada fiskal, sehingga meningkatkan laba kena pajak. Yang kedua, koreksi negatif. Dilakukan ketika biaya diakui lebih kecil dalam akuntansi komersial daripada fiskal, sehingga mengurangi laba kena pajak. Selanjutnya, implikasi PPN atas transaksi beban dibayar di muka. Perlakuan PPN atau pajak pertambahan nilai untuk beban dibayar di muka memiliki pertimbangan tersendiri. Yang pertama, faktur pajak. Penting untuk memastikan ketersediaan faktur pajak yang sah untuk mengkreditkan PPN dimasukkan. Saat terutang PPN. PPN terutang pada saat penyerahan barang atau jasa atau saat pembayaran, mana yang lebih dahulu. Studi kasus. Perlakuan fiskal sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka adalah contoh umum yang menunjukkan kompleksitas perlakuan fiskal. Pertama, pembayaran sewa. Perusahaan membayar sewa 1 tahun di muka. Pengakuan akuntansi dicatat sebagai aset sewa dibayar di muka dan diamortisasi bulanan. Yang ketiga, pengakuan fiskal. Beban sewa diakui secara fiskal sesuai periode manfaatnya yang bisa sama atau berbeda dengan amortisasi akuntansi. Pentingnya dokumentasi dan pencatatan yang akurat. Yang pertama, ada kontrak dan perjanjian. Yang kedua, faktur dan bukti pembayaran. Yang ketiga, ada jurnal penyesuaian, yaitu catat jurnal penyesuaian secara teratur untuk mengakui beban secara akrual. Yang keempat, rekonsiliasi fiskal, yaitu lakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dan fiskal secara berkala. Kesimpulannya, memahami dan mengelola aspek fiskal beban dibayar di muka dengan baik dapat mencegah risiko pajak dan mengoptimalkan posisi keuangan perusahaan. Kepatuhan, memastikan semua transaksi dan pengakuan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Efisiensi pajak, memanfaatkan ketentuan yang ada untuk minimalkan beban pajak secara ilegal. Transparansi, pertahankan pencatatan yang jelas dan transparan untuk memudahkan audit. Nah, itulah tadi tentang aspek fiskal aset lancar, beban dibayar di muka. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.